Halo, selamat datang kembali di channel kami. Senang rasanya bisa kembali bersama kalian di channel ini. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video kami. Sebelum kita masuk ke topik yang sangat menarik ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan tentunya subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video lainnya. Mungkin banyak dari kalian yang merasa terkejut, atau bahkan bingung ketika melihat judul dan thumbnail dalam video ini. Mendengar tentang memiliki tabungan 1 miliar rupiah bisa terasa tidak masuk akal, terutama ketika kebutuhan sehari-hari saja seringkali terasa pas-pasan. Pemikiran seperti ini adalah hal yang wajar. Namun, penting untuk tidak menyerah sebelum mencoba. Selama ada niat yang kuat dan tekad untuk berusaha, yakinlah bahwa impian tersebut bukan hanya dapat dicapai, tapi bahkan bisa melebihi harapan kalian. Dalam hidup ini, segala sesuatu yang kita inginkan memerlukan niat yang tulus dan kerja keras yang konsisten. Jadi, sebelum memulai perjalanan ini, mari kita buang jauh-jauh rasa putus asa. Sebaliknya, tanamkan semangat dan keyakinan bahwa setiap usaha yang kita lakukan, sekecil apapun itu, pasti akan membawa kita lebih dekat kepada impian kita. Kalau kamu sedang berusaha untuk memiliki tabungan 1 miliar rupiah, tetaplah di sini karena kami akan membagikan beberapa tips dan strategi yang bisa membantumu mencapainya. Dan sekarang, mari kita mulai. Langkah pertama yang paling realistis dan mungkin dilakukan adalah menabung. Tapi bukan sekedar menabung asal-asalan, kamu harus mulai menabung dengan disiplin dan penuh perencanaan. Menabung adalah langkah awal yang sangat penting karena dari situlah kita bisa mulai membangun pondasi keuangan kita. Misalnya, setiap bulannya, kamu bisa menyisihkan sebagian dari penghasilanmu berapapun itu, dan secara rutin menyimpan uang tersebut dalam rekening khusus. Tujuannya adalah agar uang tersebut tidak mudah terpakai untuk kebutuhan lain. Namun menabung saja tidak cukup, kamu juga perlu menetapkan target yang jelas, seperti kapan ingin mencapai 1 miliar rupiah tersebut. Apakah dalam 5 tahun, 10 tahun, atau jangka waktu lainnya? Penting untuk menentukan target waktu agar kamu dapat menghitung berapa jumlah uang yang harus ditabung setiap bulannya. Selain itu, penting untuk terus mencari cara agar penghasilanmu bisa bertambah, sehingga target tersebut bisa lebih cepat tercapai. Sebagai contoh, kisah Felicia Putri bisa menjadi inspirasi. Sebagai seorang investment storyteller, Felicia pada tahun 2020, di usianya 25 tahun, berhasil mengumpulkan 1 miliar rupiah pertamanya. Pencapaian ini diraihnya melalui kombinasi gaji, bonus, dan pendapatan tambahan sebagai konten kreator. Menariknya, Felicia hanya menggunakan sekitar 30% dari pendapatannya untuk kebutuhan sehari-hari, sementara 70% sisanya ia tabung sebagai aset. Ini adalah bukti bahwa dengan disiplin menabung dan pengelolaan keuangan yang baik, kamu juga bisa mencapai hasil serupa, atau bahkan lebih. Langkah berikutnya yang perlu kamu pertimbangkan adalah menggandakan sumber penghasilan. Mengandalkan satu sumber penghasilan saja biasanya tidak cukup, terutama jika penghasilan tersebut hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencari cara lain agar uang yang masuk bisa lebih banyak. Misalnya, kamu bisa mulai mencari pekerjaan sampingan yang sesuai dengan keahlian kamu. Bagi kamu yang memiliki keterampilan khusus, seperti mengajar, fotografi, atau desain grafis, kamu bisa menawarkan jasa tersebut di waktu luang. Di era digital seperti sekarang, ada begitu banyak peluang untuk menghasilkan uang tambahan.
Kamu bisa menjual produk secara online, membuka jasa konsultasi, atau bahkan menjadi freelancer di bidang yang kamu kuasai. Jangan ragu untuk mengeksplorasi berbagai peluang ini, karena siapa tahu, salah satu di antaranya bisa menjadi jalan kamu untuk mencapai 1 miliar pertama. Langkah selanjutnya adalah mulailah bisnis sendiri. Karena berbisnis adalah cara lain yang bisa kamu lakukan untuk mempercepat tercapainya 1 miliar pertama. Berbeda dengan bekerja sebagai karyawan, berbisnis memberikan kamu kendali penuh atas usaha yang dijalankan, serta fleksibilitas untuk mengembangkan bisnis sesuai keinginan kamu. Dengan berbisnis, kamu bisa mengoptimalkan seluruh pemasukan untuk keperluan kamu sendiri. Namun, memulai bisnis tentu tidak mudah. Tantangannya terletak pada bagaimana kamu bisa membuat bisnis tersebut terus berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. Untuk itu, sangat penting bagi kamu untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap bisnis yang ingin dijalankan, mulai dari kekuatan, kelemahan, ancaman, hingga peluangnya di pasar. Dengan analisis yang matang, kamu bisa meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan. Selanjutnya, selain menabung dan berbisnis, kamu juga perlu memanfaatkan instrumen investasi untuk melipat gandakan uang yang sudah dimiliki. Saat ini, ada berbagai macam pilihan investasi yang bisa kamu coba, seperti reksadana, obligasi, hingga saham. Melalui investasi, uang yang kamu simpan tidak hanya akan diam, tapi bisa bertumbuh seiring waktu. Namun, sebelum terjun ke dunia investasi, pastikan kamu sudah mempelajari dasar-dasarnya dengan baik. Pahami risiko dan karakteristik dari setiap instrumen investasi, sehingga kamu bisa membuat keputusan yang tepat dan tidak terjebak dalam investasi yang merugikan, seperti investasi bodong. Investasi yang cerdas bisa menjadi salah satu cara tercepat untuk mencapai 1 miliar pertama kamu. Kemudian jika kamu serius ingin mencapai 1 miliar pertama, salah satu hal yang harus kamu lakukan adalah mengurangi gaya hidup yang konsumtif dan menghindari utang atau cicilan yang tidak perlu. Mungkin terdengar sederhana, tetapi hal ini sangat penting. Penghasilan besar pun akan terasa sia-sia jika terus-menerus bocor untuk pengeluaran yang tidak perlu. Dengan begitu, kamu bisa menyimpan lebih banyak uang dan mengalokasikan dana untuk hal-hal yang lebih produktif. Terakhir, tapi tidak kalah penting, adalah berinvestasi pada diri sendiri. Banyak orang terlalu fokus pada mengumpulkan uang, tapi sedikit yang menyadari bahwa investasi pada pengembangan diri, seperti meningkatkan skill dan keterampilan, adalah sama pentingnya. Dengan memperkaya pengetahuan dan keterampilan, kamu bisa membuka lebih banyak peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan, baik melalui pekerjaan baru, promosi, atau bahkan usaha yang lebih besar. Misalnya, mengikuti pelatihan atau mendapatkan sertifikasi di bidang tertentu bisa menjadi modal untuk naik jabatan di tempat kerja, yang tentunya akan berdampak pada kenaikan gaji dan bonus kamu. Jangan pernah ragu untuk berinvestasi pada diri sendiri, karena manfaatnya akan sangat besar untuk masa depan kamu. Itulah 6 cara yang bisa kamu lakukan untuk mencapai 1 miliar pertamamu. Masih banyak cara lain yang bisa kamu eksplorasi, tetapi yang terpenting adalah tetap konsisten, jangan mudah menyerah, dan terus semangat dalam mengejar impian kamu. Ingat, perjalanan menuju kesuksesan memang tidak selalu mudah, tapi dengan usaha yang gigih dan strategi yang tepat, tidak ada yang mustahil. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.